آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin, kita lanjutkan masih tentang menghormati orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Maimun bin Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'atathu kisratan wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hayatun faqadathu فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود. Dari Maimun bin Abi Syabib, dia berkata, ada seorang pengemis lewat di depan rumah Aisyah, maka ia memberinya sepotong roti. Kemudian datang lagi seorang peminta-minta yang berpakaian compang-camping dan berperilaku sopan. Kemudian ia mempersilahkannya duduk dan disuruh makan. Kemudian ketika ditegur tentang sikapnya, maka ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Para hadirin, inilah ajaran Islam yang begitu sangat luar biasa menghargai manusia. Para hadirin berbahagia, yang datang ini adalah seorang pengemis. Walaupun di sini dijelaskan seorang pengemis yang compang-camping tapi berperilaku sopan. Ya, karena ya hampir rata-rata ya, karena orang-orang seperti itu ya jarang yang punya perilaku baik gitu ya. Iya, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bagaimana kitanya ini. Ya, kata Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum. Posisikan dia sesuai dengan posisinya. Para hadirin berbahagia, ya, karena memang mohon maaf ya, karena anak kita ini akan terjebak dengan style, dengan penampilan. Saya sangat terkesan membaca tulisan cucunya almarhum yang di Banten sana, Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Ahmad Nawawi Al-Bantani itu satu zaman dengan Datuk Kelampaian. Satu zaman lagi dengan Abdus Samad Al-Palembangi. Ada tiga. Ya, dari Banten Selatan, dari Kalimantan Selatan, dari Sumatera Selatan. Ya, mereka berguru tinggalnya di Mekah, pulang masing-masing. Nah, termasuk Kiai Haji Ahmad Al-Bantani ini, beliau ingin membuktikan yang selama ini beliau ajarkan kepada murid-muridnya sudah dipahami atau sudah dipraktekkan belum. Para hadirin berbahagia, ada undangan dari salah satu muridnya mengadakan pesta kenduri manten. Ya, ini beliau ngetesnya ingin tahu apakah muridnya ini sudah bisa menjalankan pelajaran diajarkan beliau. Maka datanglah beliau sendirian dengan pakaian yang compang-camping tadi itu. Ya, yang compang-camping tadi itu. Ya, kira-kira kalau kita di sini di depan sana lah. Oleh penjaganya yang di depan sana, wow, sudah. Kadang-kadang memang ya, kalau prajurit itu kan kadang lagunya lebih dari jenderal gitu loh. Ya, karena prajurit itu lebih lagu jenderal. Kadang-kadang para jenderal nggak begitu. Karena anak buah ini yang kadang-kadang kelewatan gitu. Wah, belum apa udah diusir sama dia. Akhirnya kata beliau ya, kalau nggak boleh masuk ya, saya minta nasi itu aja. Ya, orang kondangan kan. Ya, dia dikasih, tapi sambil dilempar, terima sama beliau. Diterima. Sudah. Akhirnya beliau pulang. Pulang. Enggak lama kemudian beliau datang lagi dengan
dengan rombongannya, dengan murid-muridnya, dengan rombongannya datang, datang lagi beliau, ya, ya dengan biasalah, ya, dengan pakaian kebesaran. Kan ada pakaian kebesaran, ada kebesaran pakaian. Beda kan? Antara pakaian kebesaran dengan kebesaran pakaian. Sudah datang beliau, wow sudah. Itu kira-kira berapa, itu disambut sampai habis. Dah. Sampai di depan keluarga yang mantan segala macam ini beliau menangis. Menangis beliau. Nggak usah kaget semua lu. Jangan lu kok kiai kenapa? Kenapa menangis? Kenapa menangis? Karena orang Jawa Barat tuh manggil kiai itu ajangan. Ya, saya menangis, kata beliau, menangisi diri saya sendiri. Saya menangisi diri saya sendiri. Artinya apa? Saya selama ini mengajarkan agama kepada kalian masih gagal. Masih belum berhasil, kata beliau. Loh, wah enggak, kayak sudah banyak muridnya masing-masing. Enggak, ukurannya bukan banyak atau dikitnya, kata beliau. Ukurannya itu ialah apa yang saya sampaikan, yang dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah-sunnah Rasul, bisa kita jalankan dengan baik. Itu baru berhasil, kata beliau. Ya, enggak, saya gagal. Kemudian gamisnya dibuka sama dia. Ya, pakaian kebesaran tadi dibuka sama dia. Masih ada baju compang-camping tadi, masih ada. Ya. Ini yang datang tadi siapa yang kata? Ini yang pertama kali datang tadi kemarin ini orangnya, kata. Semua kaget. Semua kaget mereka. Ya, kaget itu terkejut. Semua kaget mereka. Waduh, kita nggak tahunya. Ini buktinya, kata beliau. Ya, kalian begitu melihat yang berpakaian seperti ini, bahkan kalian usir tadi. Berarti kalian belum bisa menerapkan pelajaran agama itu. Ya, ini kan pelajaran yang mahal buat kita gitu ya. Ya, jangan sampai kata para ulama itu, ya, jangan sampai kita hanya melihat penampilan seseorang aja. Tapi wanzur ila amalih, ya, yang diperhatikan tuh amal perbuatan. Ya, banyak itu kalau di Mekah sana banyak orang-orang yang bahkan ada yang terakhir itu presiden siapa tuh yang orang negro itu. Ya biasa aja karena dia nggak punya beban apa-apa, enak dia. Jadi perhatian kita kembali ke pelajaran kita, kata Rasulullah anzilun nasa, ya manazilah, tempatkan manusia sesuai tempatnya. Artinya kalau memang tapi yang jelas untuk kitanya kita menghormati orang. Ya, dan jangan sekali-sekali kita berharap dihormati orang kalau kita nggak pernah hormat sama orang. Jangan pernah kita berharap kita akan dihormati orang kalau kita nggak pernah hormat pada orang lain. Ya, itu sudah banyak dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Para hadirin berbahagia, bahkan Kiai Haji almarhum Kiai Ahmad Dahlan itu pernah diusir orang di daerah Jawa Timur. Ya, padahal siapa ini? Pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan itu pernah diusir orang. Kadang orangnya beliau kan pakaiannya sederhana begitu. Jadi beliau waktu itu karena beliau dalam kondisi kurang sehat, mau masuk ke musala itu agak terlambat sedikit. Ya, kata pengurus musala, sudah pulang aja Pak. Udah mau tutup ini. Ya, beliau duduk di depan nunggu, ikut sholat di depan beliau. Kebetulan keluarganya yang di Jawa Timur ini nggak ngantar gitu loh beliau. Akhirnya setelah selesai sholat, beliau memperkenalkan diri segala macam. Akhirnya musala tadi itu pun bahagia, ya, mengenal yang namanya tafsir, mengenal yang namanya tauhid. Beliau mengajarkan, padahal dalam kondisi sakit. Akhirnya beliau tetap masih mengajarkan gitu loh. Nah itu kadang-kadang itulah, jadi karena hobi beliau itu memang mengajarkan orang, membuat orang menjadi cerdas itu memang sudah karakter dari Kiai Ahmad Dahlan. Jadi kalau ada orang yang hebat, orang pintar, beliau senang gitu loh. Dan itu memang sudah kebiasaan beliau seperti itu, mendidik orang. Ya walaupun dari awalnya ya seperti itulah singkah manusia. Jadi paling bahagia ya, sekali lagi kita jangan pernah melihat penampilan seseorang. Kemudian ini hari Sabtu masih ada 2 lagi. Ya 2 lagi habis ini. Yang kedua, wa Nabi Sa'idin Sumar bin Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kunta ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfazu anhu fama yamna'uni min al-qaul illa anna huna rijalun
hum asanu minni. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, pada masa Rasulullah SAW aku masih muda belia. Kuntu gulaman, aku masih muda belia. Beliau tidak mencegahku berbicara kecuali jika ada orang-orang yang lebih tua. Ya, artinya Rasulullah tidak mencegah, artinya membiarkan, karena anak muda ini memang dia alim, ya biarkan oleh Rasulullah. Tapi katanya kecuali ada orang-orang yang lebih tua dariku, kata Samurah bin Jundub ini, kata Rasul biarkan, ya berikan haknya orang tua. Perhatian satu lagi, wa Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akramu syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrihumuhu inda sinnihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak muda atau orang muda yang memuliakan orang tua karena usianya, kelak akan Allah membalas kepadanya, yaitu orang-orang muda akan memuliakannya apabila ia telah tua. Para hadirin, itulah yang namanya balas berbalas. Tapi yang membalas bukan manusia yang balas, Allah langsung yang balas. Ya, kalau anak muda ini dia memuliakan sesuai dengan porsinya baik, dia hormat kepada orang tua, ya, masya Allah, ya, nanti tuanya pun dia akan dimuliakan oleh orang lain. Ya, yang paling dahsyat membahagia ialah ada orang yang subhanallah begitu baktinya kepada orang tuanya. Maka dimanapun dia berada, dimanapun dia hidup, masya Allah, hidupnya aman terus. Ya. Ada orang yang subhanallah orangnya cerdas, pintar, hafizul Quran. Iya. Karena orang cerdas sama pintar itu beda. Ada orang yang orangnya cerdas, pintar lagi, kemudian hafizul Quran. Masya Allah. Iya. Tapi kenapa? Tapi di hadapan ibunya tetap, ibunya itu melihat tetap seperti anaknya yang masih kecil. Diperlakukan seperti itu. Tapi dia nggak berubah sama ibunya. Iya, nggak berubah dia. Bahkan kita pernah melihat sendiri, dia asik sedang menerima tamu, karena orang pintar menerima tamu segala macam. Ibunya di belakang nggak paham, ibunya memanggil dia, langsung maaf ya sebentar, saya ke belakang, langsung. Ya, jangan sampai seperti peristiwa siapa namanya, yang sahabat Rasulullah SAW Alqamah itu, sahabat mulia di belakang Rasulullah sholat. Siapa yang paling mulia? Nggak ada lagi yang paling mulia, sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hafizul Quran, hafal Quran, masya Allah, hidup bersama Rasul, bergaul dengan Rasulullah. Pada waktu mau meninggal dunia, dia kesulitan mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Ternyata berbahagia. Ternyata kesalahannya sepele sekali. Kesalahan sepele bukan dia mementingkan istrinya, bukan. Cuman pada waktu dia lagi sedang sholat sunat, ibunya nggak paham. Ibunya kan nggak tahu bahwa dia sedang sholat. Ya, begitu ibunya manggil, dia nggak berhenti sholat, terus sholat dia. Ya, walaupun dalam batin dia berkata, ya Allah maafkan saya. Nggak diputus sholatnya. Sedang sholat dia nggak diputus sholatnya, diteruskan sholatnya. Akhirnya ibunya sakit hati. Ibunya sakit hati, berbahagia sakit hati, masya Allah. Pada waktu nazak itu mau meninggal itu susah. Yang menggiring dia mengucapkan Allah la ilaha illallah itu siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan, Rasulullah langsung. Ya, manusia paling mulia, Rasulullah yang menuntun. Ya, akhirnya Rasulullah ya karena mendapatkan wahyu dari Allah, ya kata Rasul cari ibunya. Cari ibunya segala macam. Ketemu akhirnya. Kata Rasulullah, Bu, anak ibu sudah nazak, sudah mau meninggal dunia. Enggak, saya sakit hati katanya. Kalau bahasa sekarang saya dicuekin sama dia. Enggak ya Rasulullah. Ya akhirnya ibunya ini setengah digeretak sama Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar, Ali, Utsman kumpul. Kayak bakar, kita bakar aja orang. Daripada nanti dia dibakar di neraka, sekarang kita bakar, kata Rasulullah. Menggertak gitu ya. Hati seorang ibu. Enggak ya Rasul, jangan ya Rasulullah. Aku maafkan. Begitu dia mengucapkan aku maafkan ya Rasulullah, langsung la ilaha illallah. Ya.
Makanya Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, al jannatu tahta ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Walaupun sekarang ini saya perhatikan ada yang kadang-kadang kelewatan. Ya, itu nggak ada ceritanya tuh. Dalam Islam namanya mencuci kaki, kemudian apa? Kakinya dibersihkan, kaki ibunya nih. Ya, begitu begitu selesai, ya akhirnya air yang di bawah kaki ibunya diminum sama dia. Itu bukan cara Islam, bukan. Itu cara Hindu itu. Antum nggak percaya coba lihat orang Hindu tuh. Orang India itu lihat aja. Begitu dicucinya, diciumnya kemudian airnya jadi minum sama dia. Itu bukan cara Islam itu. Islam nggak seperti itu, nggak ada seperti itu, nggak ada. Ya artinya maksudnya di bawah telapak kaki itu artinya kita harus bakti kepadanya itu. Ya jangan dimentah begitu menerjemahkan. Kalau orang India biasa seperti itu diminum lagi sama dia. Nah ini kita ikut-ikutan seperti itu. Iya, nggak ada artinya kita mencium kakinya, meminum banyu, tapi kelakuan kita di luar, ya kelakuan yang tidak mencerminkan orang yang bakti kepada orang tua, nggak ada artinya juga, percuma. Ya, jadi kita kembali para hadirin, ya kata Rasulullah, kalau orang bisa memuliakan orang tua, yang harus dimuliakan sama dia, nanti dia akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah besok subuh kita sambung dengan berkunjung dengan dan bergaul dengan orang-orang saleh, ya berkunjung dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.